Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral. Yang pertama yang akan kita bahas di dalam integral itu ada antiturunan dan integral tak tentu. Ada persamaan diferensial sederhana, notasi sigma dan luas daerah di bawah kurva, integral tentu, teorema dasar kalkulus, sifat-sifat integral tentu lebih lanjut, substitusi dalam perhitungan integral tentu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah antiturunan dan integral tak tentu. Jadi, integral tak tentu itu sebenarnya adalah antiturunan. Jadi, contohnya kayak gini. Kalau misalkan ada fungsi x pangkat 4 ditambah 1 adalah antiturunan dari 4x pangkat 3. Kenapa? Karena ini kalau diturunkan itu jadinya 4x. Kan ini ke sini 4 ya, 4 kali 1 4, kemudian 4 dikurangi 1 3 kan kalau diturunkan jadi 4x pangkat 3, 1 diturunkan itu 0. Jadi x pangkat 4 plus 1 adalah antiturunan dari 4x pangkat 3. Contoh lain, misalkan 2x adalah antiturunan dari 2. Contoh lain, 3x adalah antiturunan dari 3. Atau 2x kuadrat adalah antiturunan dari 4x. Kayak gitu ya. Nah, antiturunan itu, keluarga fungsi antiturunan itu disebut integral tak tentu. Kenapa disebut integral tak tentu? Karena di sini ada konstanta tak tentu plus C. Ya, kalau misalkan integral tentu itu tidak ada C-nya gitu ya. Kalau integral tentu itu ada integral tak tentu itu ada C-nya. Nah, kemudian kita masuk ke integral tak tentu, teorema aturan pangkat, teorema integral tak tentu sin X dan cos X gitu ya. Nah, teorema aturan pangkat, jadi X integral, contohnya integral X pangkat R dx, berarti kalau integral itu kalau turunan dikurang, kalau integral itu ditambah R plus 1, terus per ininya ditambahkan R plus 1, jadi R plus 1 ini R ditambahin 1, tapi diperkan, bukan disimpan di depannya. Kalau turunan kan disimpan di depannya, kalau integral itu diperkan, per R plus 1 ditambah C, karena tidak ada batasnya gitu ya. Sebenarnya untuk integral ini sudah sekilas kita bahas juga di matematika dasar, cuman memang di kalkulus memang ada lagi, tapi lebih dalam. Jadi kita bahas sekilas mengenai integral tak tentu ini lagi ya. Contoh lain, integral dari x kuadrat dx, maka ini kan 2 tambah 1, 3. Kemudian diperkan jadi 1 per 3. Kenapa 1? Karena di sininya tidak ada konstanta lain. Kalau misalkan di sininya 2, berarti 2 per 3 x pangkat 3. Karena ininya 1, berarti 1 per 3 x pangkat 3 plus C. Kemudian integral x min 2 dx, maka ini ditambah 1 juga, x min 1. Kemudian di sini 1 per min 1, 1 per min 1 kan minus, jadi min x pangkat min 1 plus C. Kemudian integral tak tentu untuk trigonometri, untuk sin dan cos ini memang dihafalkan. Integral dari sin cos, turunan dari sin, integral dari sin x min cos x, turunan dari sin x itu cos x, kebalikannya ya. Turunan dari cos itu min sin, integral dari cos itu plus sin gitu. Kemudian teorema 3, kelinearan integral tak tentu. Jadi kalau misalkan ada integral ini konstanta dikalikan fx dx, maka yang diintegralkan hanya fungsi fx dx. K-nya itu kan bilangan konstanta, ini tidak diintegralkan gitu ya.
Kemudian, kalau misalkan ada integral fx ditambah gx dx, maka ini bisa diintegralkan satu-satu, integral dari fx dx dan integral dari gx dx. Nah, contohnya misalkan 6x pangkat 2 plus 1 dx. Nah, ini bisa diintegralkan integral dari 6x pangkat 2 dan integral dari 1 dx. Ini bisa 6 itu bisa dibagi 2 jadi bisa diganti jadi perkalian 2 kali 3, tapi sebenarnya bisa langsung juga nggak masalah ya. Jadi misalkan integral 6x pangkat 2 berarti 2-nya ditambahkan 1 kan 3. Berarti kalau di sininya 6 per 3 x pangkat 3. 6 per 3 itu 2. Jadi 2 hasilnya 2x pangkat 3. Integral dari 1 itu jadinya x gitu ya. Integral dari 2, 2x. Integral dari 3, 3x gitu ya. Kemudian aturan 4, aturan pangkat yang diperumum. Jadi kalau misalkan ada integral gx pangkat integral gx pangkat r dikali g aksen x dx-nya, maka hasilnya tinggal gx r plus 1 per r plus 1 tambah c. Contohnya kayak gini. Misalkan ada integral x pangkat 2 plus 1 pangkat 5 kali 2x dx. Kita lihat di sini kan ini gx ya. Ini g aksen x kan. Kenapa g aksen x? Ini kan gx nih. G aksen x 2x itu kan turunan dari x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 diturunkan jadi x kuadrat 2 kali 1 2x kan. Ini 1 diturunkan 0 gitu. Nah, kalau misalkan bentuknya gx kali g aksen x, maka integralnya tinggal langsung aja pangkat yang ini aja yang ditambah 1 per pangkat yang ini. Jadi 5 tambah 1 6 per 6. Jadi x kuadrat plus 1 pangkat 6 per 6 tambah c gitu ya. Kemudian untuk aturan sinus juga sama, sinus kosinus. Misalkan ada integral sin x cos x dx. Nah, ini kan gx, ini g aksen x. Kenapa g aksen? Karena turunan dari sin itu kan cos. Nah, kalau kayak gitu berarti integralnya tinggal di pangkat dari sin ditambah 1. Ini kan berarti pangkatnya 1 ya. 1 tambah 1 2 gitu ya. Berarti sin x pangkat 2 per 2 tambah c gitu. Contoh lain, kalau misalkan ada x kuadrat plus 6x pangkat 5 6x pangkat 2 ditambah 12 dx diintegralkan seperti apa. Nah, ini kan gx, ini kan g aksen, ini tuh kita lihat dulu, ini gx-nya, kita turunkan dulu gx-nya. Turunan dari gx, turunan dari ini apa? 3, ini kan 3 kali 1 3, 3x pangkat 2 plus 6, ya kan? Nah, 3x pangkat 2 plus 6, sedangkan di sini 6x kuadrat plus 12. Nah, 3x plus 6 itu sama dengan 6x kuadrat plus 12 itu sama dengan 2 kalinya 3x pangkat 2 plus 6 kan? Jadi 6x kuadrat plus 12x dx itu 2 kalinya 3x kuadrat plus 6 kan? Berarti 2 kalinya g aksen gitu. Berarti sebenarnya ini tuh g aksen ada 2 di sini. Gitu kan? Nah, 2 itu kan sebenarnya tidak harus diintegralkan ya. Jadi di sini aja tulisan 2-nya di sini. Jadi integral dari u pangkat 5 itu ini, atau integral dari gx pangkat 5. Ya udah tinggal ininya aja ditambahkan 5 tambah 1 6 per 6 plus c. Nah, tinggal masukkan lagi. Ini misalkan kalau di sini misalkan u-nya itu adalah ini. Jadi tinggal dimasukin x pangkat 3 plus 6x pangkat 6 per 6 di sini. Tapi karena ada 2 di sini kan 2 bisa coret-coret jadi 3 plus k. C sama K itu, C itu konstanta dalam bahasa Inggris, ini konstanta K dalam bahasa Indonesia gitu, jadi sama-sama aja. Nah,
Kemudian silahkan ini kerjakan latihan integral. Tentunya nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya.